I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gabriela Beranjiwang, saudari PJK RC dengan NIM 22035021113. Di sini saya akan membahas tentang materi perkembangan moral dan spiritual. Yang pertama itu ada definisi perkembangan moral, dan yang kedua ada definisi perkembangan spiritual, yang ketiga karakteristik perkembangan spiritual terhadap peserta didik, dan yang keempat implikasi perkembangan moral spiritual terhadap pendidikan, dan yang terakhir itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama itu definisi perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Anak-anak ketika dilahirkan belum memiliki moral atau immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang disiap kembangkan karena itu melalui pengalamannya. Berinteraksi dengan orang lain, maka anak akan belajar memahami tentang perilaku atau tingkah laku yang bermoral. Tingkah laku yang bermoral merupakan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai tata cara atau adat yang terdapat, merupakan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai tata cara atau adat yang terdapat dalam kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai moral tersebut tidak sama tergantung dari faktor kebudayaan setempat. Nilai moral merupakan suatu yang bukan diperoleh dan lahir melainkan dari luar. Dan yang selanjutnya itu ada definisi perkembangan spiritual. Masing-masing individu memiliki definisi yang berbeda mengenai spiritual. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Spiritual menghubungkan antara intrapersonal atau hubungan dengan sendiri, impersonal hubungan antara diri sendiri dan orang lain, dan transpersonal yaitu hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan atau kekuatan gaib. Spiritual adalah suatu kepercayaan dalam hubungan antar manusia dengan beberapa di atasnya. Kreatif, kemuliaan atau sumber energi, serta spiritual juga merupakan pencarian dalam kehidupan dan pengembangan dari nilai-nilai dari sistem kepercayaan seseorang. Mana akan terjadi konflik bila pemahamannya dibatasi. Yang selanjutnya itu ada karakteristik perkembangan spiritual terhadap peserta didik. Karakteristik perkembangan spiritual anak usia sekolah dasar menurut Folder dalam Desmita 2009 bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Sebagai anak yang telah berada dalam tahap pemikiran operasional konkret, maka anak usia sekolah dasar akan memahami segala sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai konsep-konsep keagamaan. Dengan demikian, gagasan keamanan yang bersifat abstrak yang tadinya dipahami secara konkret seperti Tuhan itu satu, Tuhan itu amat dekat, Tuhan ada di mana-mana, mulai dapat dipahami secara abstrak. Karakteristik perkembangan spiritual anak remaja dibandingkan masa awal anak-anak, keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada masa anak-anak ketika mereka harus memilih kemampuan berpikir, simbiotik Tuhan dibayangkan sebagai personal yang berada di langit. Maka pada masa remaja mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Oleh sebab itu, meskipun pada masa awal anak-anak ia telah diajarkan agama oleh seorang orang tua mereka, namun karena pada masa remaja mereka mengalami kemajuan dan dalam perkembangan kognitifnya, mungkin mereka mempertanyakan tentang kebenaran keyakinan agama mereka sendiri. Dan yang selanjutnya ada
implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah format yang dituntut oleh membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis dan religius sejatinya, sehingga mereka dapat menjadi manusia. Pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat memberkali manusia agar bisa survei dan berguna bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Pada perkembangan moral peserta didik, faktor internal meliputi faktor genetis atau mempengaruhi sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Selanjutnya, sifat-sifat yang mendasari adanya perkembangan peserta didik. Moral dikembangkan atau dibentuk oleh lingkungan. Peserta didik akan mulai mengikuti nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan yang dapat meliputi para tetua yang mungkin menjadi teladan di masyarakat, para tetangga, teman, maupun guru yang ada di lingkungan sekolah. Perkembangan spiritual juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada perkembangan spiritual juga berupa faktor-faktor keturunan, yaitu berupa pembawaan di mana-mana. Faktor ini merupakan karakteristik dari orang tersendiri berdasarkan kepercayaan dan budaya yang dimilikinya. Faktor eksternal dapat berupa keluarga yang sangat menentukan pula dan perkembangan spiritual anak, karena orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidikan atau penentu keyakinan yang mendasari anak. Kemudian pendidikan keamanan yang diterapkan di sekolah juga dapat menjadi faktor penentuan perkembangan spiritual anak, karena dengan adanya pendidikan, anak akan mulai berpikir secara logika dan menentukan apa yang baik dan tidak baik dirinya, dan kelak akan menjadi karakter yang dari peserta didik.